Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun melakukan belusukan di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Dalam kunjungannya, Dharma menunjukkan kartu Jakartaku Aman yang disebut penggunaannya akan dipermudah. Sebagai satu-satunya calon gubernur dari jalur independen, ia berharap seluruh elemen masyarakat bersatu dan menjadikan Jakarta sebagai rumah bagi rakyatnya. Saya bersama tim mempersiapkan kendaraan bagi rakyat gratis. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Waktu kita hanya tinggal 30 hari lagi. Mari kita bersama-sama, karena kemenangan ini bukan kemenangan saya dan Pak Kun, tetapi kemenangan rakyat Jakarta secara keseluruhan. Nantinya proses pemungutan suara Pilkada 2024 akan dilaksanakan secara serentak pada 27 November 2024. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun hadir menyapa warga Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan itu, Dharma mendengarkan keluhan warga Johar Baru, salah satunya terkait bahan baku tahu dan tempe yang sulit dan mahal. Hal ini dikeluhkan lantaran mayoritas warga Johar Baru adalah pengusaha tahu dan tempe. Tak hanya itu, Dharma juga berjanji akan meminta petugas terkait untuk melakukan pendataan ulang para lansia di seluruh wilayah Jakarta, lantaran masih banyak warga yang belum mendapatkan manfaat kartu lansia. Banyak di sini adalah pusatnya pedagang industri tempe dan tahu. Persoalannya mereka adalah bahan bakunya yang mahal dan sulit. Tetapi bahan bakunya ini adalah import, dan tetapi dia punya harga bersaing dengan lokal. Ya. Saya tahu sih sebenarnya kenapa itu, karena memang itu adalah desain supaya pertanian lokal itu kegulung, ya, bebas. Oleh sebab itu perlu dipikirkan ke depan bagaimana untuk meningkatkan industri tempe dan tahu ini supaya bukan saja kuantitasnya, tetapi terutama kualitasnya. Kemudian hal lain yang saya dengarkan lagi masalah, kembali lagi yang sering ngadu lansia. Lansia sering namanya hilang dari daftar kartu lansia. Ya, atau ada yang baru terima 2 bulan yang lalu, ya. Jadi baru 1 kali. Jadi ini yang perlu dibenahi ke depan, bahwa pendataan harus selalu akurat supaya lansia ini atau siapapun, ya, maupun KJP ini bisa berlaku dan diterima sesuai dengan mereka yang berhak. Dharma Pongrekun juga menyoroti aksi tawuran yang kerap terjadi di beberapa wilayah Jakarta, termasuk Johar Baru. Menurut Dharma, maraknya tawuran terjadi akibat kurangnya pemahaman adab di kalangan masyarakat. Dalam programnya Jika Menang Nanti, Dharma akan menghadirkan tim pembina adab dengan mengandalkan guru honorer bersama ahli di bidang itu. Kemudian nantinya tim pembina ini akan dikerahkan untuk memberikan edukasi ke warga di setiap kelurahan. Calon Wakil Gubernur nomor urut 2, Kun Wardana, berencana akan membangun infrastruktur digital jika dirinya terpilih bersama pasangannya Dharma Pongrekun di Pilkada Jakarta 2024. Kun Wardana juga berjanji akan merealisasikan program internet gratis bagi masyarakat Jakarta. Demi mendorong produktivitas masyarakat, internet dengan kecepatan 100 Mbps akan diberikan gratis bagi tiap rumah di Jakarta untuk meningkatkan pendapatan ekonomi secara digital. Ini sangat membumi. Ya, nanti kita bisa buktikan bagaimana kesejahteraan itu bisa meningkat begitu infrastruktur digital ini merata ke masyarakat. Bagaimana nanti mereka bisa bekerja secara menggunakan infrastruktur digital ini dari rumah, gitu ya. Kemudian bisa berusaha, bahkan bisa mengekspresikan kreativitasnya. Pipi Monyet adalah program untuk penanganan banjir. Kenapa saya memilih istilah pipi monyet? Karena belajar dari filosofi
monyet yang menghargai hadiah dari alam untuk dikonsumsi oleh monyet, dan ketika seekor monyet itu sudah kenyang, maka sisanya dia tidak buang, tetapi dia simpan di pipinya. Oleh sebab itu, yang saya maksud dengan pipi monyet itu adalah kolam kering yang menjadi tempat penampungan kiriman banjir dari luar Jakarta ke Jakarta, ditampung dulu di suatu kolam kering yang saya sebut dengan pipi monyet, lalu nanti akan diolah menjadi air bersih, bahkan air minum yang bisa dinikmati oleh rakyat Jakarta dan mengurangi penggunaan air yang galon yang dibeli. Jadi manfaatnya satu, hemat. Ya, hemat adalah bagian daripada adab. Kemudian apalagi manusia belajar untuk harmoni kembali dengan alam. Dan yang ketiga tentunya manfaatnya adalah melestarikan alam. Jadi saya mengajak kepada kita semua untuk tidak lagi menganggap banjir sebagai musibah atau bencana, tetapi sebagai hadiah dari Tuhan untuk dinikmati oleh rakyat. Jadi jangan khawatir berlebihan, semua bisa kita kelola dengan baik asal kita tahu caranya. Nah, kolam pipi monyet ini akan berproses, tetapi sebelumnya normalisasi tetap akan dilakukan secara maksimal, berkelanjutan, dan kemudian juga program naturalisasi akan kita teruskan sambil menunggu realisasi daripada kolam pipi monyet. Sekarang sudah ada juga di daerah Ciawi, Sukamahi, dan di Ciawi ada Baduk, itu juga bisa dimanfaatkan sebagai kolam pipi monyet dan disalurkan untuk kepentingan rakyat Jakarta sehingga rakyat Jakarta bisa menikmati air minum untuk mengurangi konsumsi penggunaan air galon. Ya. Jadi bukan saja saya mengurusi masalah debit airnya, yaitu kuantitasnya, tetapi saya juga memperhatikan kualitas daripada air untuk dikonsumsi oleh rakyat Jakarta. Yang kita akan dahulukan adalah kepentingan rakyat, semua rakyat. Kebijakan harus adil, ya. Jadi jangan sampai kebijakan justru mempersulit kehidupan rakyat. Kan gampang saja. Dibutuhkan adalah kebijakan yang adil. Ini bagian daripada adab seorang pemimpin. Dan kemudian pembatasan usia kerja itu saya cabut. Kenapa? Sesuai dengan itu, karena itu melanggar Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 dan 28. Pasal 27 apa? Setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan selama dia mau, selama hayat di kandung badan. Dan yang kedua, itu juga melanggar hak asasi manusia. Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dengan mendapatkan pekerjaan agar ekonomi rakyat aman, karena ekonomi adalah filosofi daripada definisi harfiahnya adalah oikos keluarga, nemos itu adab. Jadi sebenarnya kalau bicara ekonomi, bagi keluarga yang beradab dia akan makmur apabila semuanya punya kemauan untuk bekerja. Ya. Tinggal bagaimana Pemprov menyiapkan lapangan-lapangan pekerjaan yang dapat membuat rakyat tidak ada yang menganggur supaya perutnya kenyang, dompetnya isi. Sehingga Jakartaku aman karena indah adab rakyatnya. Semua rakyat Jakarta yang mencintai bola adalah Jackmania. Jackmania ada dua makna. Ada Jackmania, dia mungkin belum terdaftar. Ada Jackmania yang sudah mendaftar sebagai suatu lembaga dalam organisasi. Jadi setiap orang yang cinta dengan Persija, buat saya melambangkan representatif bahwa dia adalah cinta Jakarta. Maka sebagai seorang ayah, menghargai anak-anaknya yang mencintai Jakarta dengan memberikan reward pada saat hari-hari yang bisa dikenang. Contohnya adalah hari ulang tahun, hari miladnya. Saya akan memberikan tiket gratis kepada yang sedang berulang tahun supaya dia mengenang
dan dia merasa bahwa ada bapaknya yang menghargai dia. Ya. Yang kedua, saya akan mendaftarkan, Pemprov akan biayai untuk mendaftarkan menjadi anggota daripada organisasi Jackmania. Jadi jangan salah memahami yang saya maksud. Jadi Jackmania yang saya maksud adalah semua warga Jakarta, pemuda-pemuda yang mencintai Persija. Kenapa penting saya angkat itu? Karena apa? Sepak bola adalah lambang daripada kesuksesan hasil dari gotong royong. Oleh sebab itu, kalau rakyat Jakarta mau sukses, mau makmur, tidak boleh keluar, tidak boleh tidak gotong royong. Karena itulah kekompakan yang dapat membuat Jakarta makmur, maka rakyatnya juga makmur. Jangan Jakartanya kelihatannya maju, kelihatannya mewah, tetapi rakyatnya ditinggalkan. Rakyatnya tidak dilindungi. Itulah tugas seorang gubernur. Tugas seorang gubernur harus berlaku seperti ayah. Dia akan menuntun anaknya dari mulai merangkak, berdiri, berjalan, sampai dengan dia berlari. Tetap dikawal. Jangan sampai setelah dia berlari, dia nyungsep masuk jurang. Karena dia tidak tahu ada bahaya di depan. Seorang ayah harus tetap menjaga, membina sampai masa jabatannya selesai. Bukan, karena yang saya ingin tanamkan adalah masalah adab. Ya, masalah adab. Supaya adab ini yang menjadi fondasi agar Jakarta kita aman. Karena potensi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global itu kita harus pastikan aman. Tanpa Jakarta aman, maka jangan harap ada investor mau datang ke Jakarta. Ya. Jadi saya ingin membangun Jakarta 5 tahun ke depan, bukan kemewahannya saja, tetapi rakyatnya tidak merasakan. Yang saya ingin adalah semua rakyat Jakarta sepanjang kepemimpinan saya terlindungi. Tidak boleh ada satupun yang tidak makan. Kalau ada anak-anaknya yang tidak makan, berarti bapak ibunya yang salah. Kami menginginkan kehidupannya untuk memberdayakan UMKM bisa dibantu, dimaksimalkan oleh internet. Namun sebelum itu akan ada pembinaan dari tim ekonomi adab. Jangan menggunakan internet untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, oleh sebab itu kita sama-sama perlu bersama-sama untuk menjaga adab. Pemahaman mengenai adab itu penting. Jangan sampai internet diberikan lalu kita atau warga tidak bisa memilih mana yang sesuai dengan adab bangsa kita. Ingat, saya ingin membangun Jakarta seperti filosofi rumah adat rakyat Jakarta. Terasnya di depan luas, ada pagarnya, ada balai-balainya, ada tempat duduknya. Silakan datang masuk ke Jakarta, silakan masuk, tetapi jaga adab kami. Nah, kita kalau sudah tahu adabnya, maka informasi-informasi yang tidak sesuai dengan adab itu tidak boleh dikonsumsi oleh warga. Nah, bagaimana? Nanti ada cara untuk mengontrolnya. Jadi bukan sekedar menggunakan internet, tetapi digunakan untuk hal-hal yang tidak. Bermain game, judi online, atau mungkin pornografi, bukan itu. Ya. Jadi adab yang penting. Ketika kami memfasilitasi hal tersebut secara gratis, maka kami berharap juga bahwa rakyat meresponnya dengan beradab. Bagian dari rasa syukur bahwa kami sebagai orang tua memperhatikan rakyatnya, memfasilitasi supaya bisa menjadikan internet sebagai sarana untuk menjadikan sebagai infrastruktur yang terintegrasi di dalam memberikan pelayanan dasar yang prima kepada semua rakyat Jakarta. Oh, sudah. Bukan apakah nanti, sudah. Bahkan untuk para relawan, ya, silakan mendaftarkan diri ke website yang sudah kami siapkan untuk menikmati internet gratis kepada para relawan. Tinggal mengklik pendaftaran relawan. Di situ ada, nanti kami akan berikan, tinggal nanti diklik dan mereka akan mendapatkan nomor anggotanya, dan mulai saat itu mereka bisa
mulai trial untuk menikmati internet gratis selama masa kami. Budaya Betawi itu harus dijaga dulu, dia punya ketahanan. Ketahanannya di mana? Belajar dari filosofi rumah adat rakyat Jakarta. Rumah adat rakyat Jakarta itu seperti tadi, terasnya luas, ada pagarnya, ada penjaga. Tetapi yang unik lagi, dia punya kamar mandi tidak ada di rumah utama. Adanya di belakang. Maknanya apa? Bersihkan dulu kotoran di badanmu, kotoran-kotoranmu tinggalkan di luar, baru masuk ke rumah. Jadi rumah adalah tempat yang sakral. Keluarga adalah tempat yang sakral. Demikian pula dengan internet. Jangan sampai internet membuat keluarga menjadi berantakan. Membuat keluarga menjadi tidak beradab. Ya, ngobrol aja antara orang tua, pandang-pandangannya tidak. Karena pegang handphone terus. Saya perhatikan, naik MRT, semua lihat handphone, naik. Buka pintu, naik, lihat handphone. Terus tidak permisi, langsung lihat kosong, langsung geser pantatnya duduk. Hilang hadap kita. Hanya karena mengikuti modernisasi. Jadi modernisasi itu landasan yang harus kita pegang adalah adab. Adab itu sebagai pagar jati diri kita. Saya mau tanya, dampak positifnya apa kalau dia menghancurkan jati diri? Ya sekarang gini, budaya kita aja kita nggak kuasain. Kenapa budaya asing yang kita dahulukan? Kebanyakan konser, kebanyakan ini. Lah budaya kita, bajunya aja sudah nggak tahu. Jangankan gitu, filosofinya aja udah nggak ngerti. Ya, karena apa? Karena semua media menampilkan dibiayai oleh dana-dana dari asing. Ya. Lalu kita mau membiarkan itu saja. Silahkan. Tetapi jangan rusak adab. Jangan rusak jati diri bangsa kita. Itulah visi kami. Ya, untuk mewujudkan rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur dan bahagia. Buat apa budaya asing datang terus kita mengadopsi, tetapi membuat stres. Ya. Stres nggak dengan pegang HP? Ya, semua orang komplain. Banyak orang berantem di wall, banyak orang berantem di grup. Salah ngomong langsung berantem. Sadar nggak kita bahwa tanpa sadar, hanya lewat alat ini, yang katanya memang bagus untuk kita gunakan, mempermudah kita. Tapi kita lupa bahwa ada hadap yang hilang. Makan di meja makan di antara orang tua, sudah tidak ada lagi kehangatan. Istri, suami, anak, semua jadi lumrah. Karena adab sudah dirusak. Waspada, adab dirusak adalah tanda-tanda kehancuran suatu bangsa. Ya, satu tadi, kembali, kita harus sama-sama kompak. Saya tidak bisa melakukannya secara sendiri. Tapi saya nanti dapat melakukan sebatas kewenangan saya. Kalau tidak kompak, maka tidak bisa. Karena kuncinya adalah jangan sampai infiltrasi asing masuk ke negara kita tanpa kita sadari dengan alasan kebebasan informasi. Karena kalau sekedar bebas informasi, tetapi diselipkan hal-hal yang merusak adab, maka tanpa disadari bangsa ini akan hancur dari generasi muda sendiri. Karena adabnya, kehancuran itu dimulai dari mana? Rusaknya dari dalam. Jadi bangsa ini tidak akan maju, akan hancur dengan sendirinya karena generasi muda dirusak adabnya. Kerusakan berangkat dari jiwa. Kalau jiwanya sudah tidak fokus kepada keselamatan bangsa, tidak fokus untuk tidak punya jiwa nasionalis lagi, maka kehancuran sudah di depan mata. Ya, itu adalah bagian daripada 5 aman yang sudah saya siapkan. Setiap orang yang berada di Jakarta percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dijamin beribadah dimanapun dan tidak boleh satupun alasan apapun untuk mempersekusi. Itu penjelasan saya. Karena apa? Itulah filsafat atau falsafah Pancasila. Setiap hukum yang ada di bawahnya harus mengacu kepada 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada gunanya kita makmur kalau kita tidak bertuhan. Tidak ada gunanya kita hidup dalam kemewahan kalau Tuhan kita tinggalkan. Ya, Tuhan tidak butuh kekayaan kita.
tetapi kita yang butuh Tuhan. Oke, tadi yang pertama nomor 1 ya, aman beribadah di mana saja. Yang kedua, aman dari kerusakan badan dan jiwa. Ya, seperti apa? Ya tadi, badan jangan diracunin. Contoh misalnya, ya, jangan sampai ada lagi pandemi. Jiwa ditakut-takutin. Dan kalian jangan menjadi bagian daripada yang menakut-takuti rakyat. Saya juga ingin meminta konsekuensi daripada media. Sekarang saya paham kapan media nakut-nakutin masyarakat. Saya akan membela masyarakat ketika ditakut-takutin. Ya, ingat ini. Karena saya tahu kapan media nakut-nakutin masyarakat. Jangan menampilkan data-data yang memanipulasi keadaan. Karena data itu tergantung siapa yang membuat. Makanya disebut informasi. Dalam form dibentuk oleh orang dalam. Tergantung tergantung motiva. Saya juga berharap seluruh media yang ada di Jakarta, yang media mainstream ini berpihak kepada rakyat. Jangan hanya menanyakan apa yang Bapak akan lakukan, apa yang Bapak lakukan. Ternyata kalian sendiri yang bikin masalah buat memanipulasi pola pikir masyarakat. Siapa yang buat? Saya? Apakah rakyat yang minta di PHK? Ya saya tanya, jawab dong. Supaya paham, supaya paham. Tidak akan terjadi PHK kalau tidak di PHK. Ya, kenapa? Bagaimana nggak ada PHK? Pembatasan usia kerja itu menjadi salah satu penyebab yang memberi andil untuk menjadi banyaknya pengangguran. Ya, PHK dan orang yang mau kerja juga dibatasin umurnya. Bagaimana nggak banyak pengangguran? Jadi data ini, kita ini belajar data, bukan seringkali, dimanfaatkan untuk kepentingan daripada agenda yang akan dilakukan. Sehingga kita panik nih, gak punya pekerjaan. Media expose. Ya. Sementara harusnya kan tenang, jangan takut jangan takut nganggur. Kita sama-sama siapkan lapangan pekerjaan. Begitu yang harusnya kita kerjakan. Ya, jangan bad news is a good news. Ini kan bagian daripada bisnis. Ya, begitu ada gini, wah digede-gedein datanya supaya orang nonton. Ya, itu tagline daripada media kan. Bad news is a good news. Berita yang tidak enak akan menjadi konsumsi ekonomi buat media. Mari sama-sama, jangan cuman ini berita buruk yang disampaikan, tapi mari kita menyampaikan kabar-kabar baik, kabar-kabar yang memberikan kenyamanan dan ketenangan jiwa masyarakat. Itu tugas seorang pemimpin. Sangat mudah karena diintegrasikan oleh adab. Data masyarakat tidak boleh lagi hilang. Yang sudah mendapatkan KJP terus mendapatkan KJP, yang sudah mendapatkan kartu lansia terus mendapatkan kartu lansia. Tapi dengan syarat jaga adab. Kalau mereka tawuran, cabut. Kalau ada anaknya yang narkoba, cabut. Jadi orang tua juga kami beri tanggung jawab untuk menjaga adab anaknya. Orang tua memberikan contoh. Dan seterusnya. Menjadikan Jakarta ini betul-betul menjadi rumah bagi rakyat. Pertanyaannya, mau nggak wartawan semua bersatu? Wartawan di seluruh Indonesia bersatu. Saya yakin rakyat yang akan kembali menjadi tuan rumah. Tidak seperti selama ini. Buktinya apa? Banyak rakyat yang tinggal. Kalau Mbak masuk di dalam, banyak rakyat yang tinggal hanya 1x2. Dengan anak-anaknya berpuluh-puluh tahun. Kita bisa lihat ke Senen juga sama. Lalu apa fungsi pemimpin selama ini? Ya, saya tidak suka jual janji. Ya. Tapi saya mau bukti nyata, kerja nyata. Dan ingat, kesempatannya hanya 5 tahun. Jadi saya harus membuat skala prioritas. Jangan dikerjakan semua, tetapi keselamatan rakyat kita lupakan. Gedung-gedung menjulang tinggi, buat siapa? Lalu rakyat mau dikemanakan? Itulah maknanya independen. Saya bersama tim mempersiapkan kendaraan bagi rakyat gratis. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Waktu kita hanya tinggal 30 hari lagi. Mari kita bersama-sama, karena kemenangan ini bukan kemenangan saya dan Pak Kun, tetapi kemenangan
rakyat Jakarta secara keseluruhan.